Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel, the apple of Eden, the forbidden fruit, gitu kan ya. Itu adalah buah apel. Makanya ada yang pernah pakai iPhone. Nah, itu gambar di belakangnya gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel dulu Tuhan menciptakan ada satu taman, namanya Taman Eden, surga. Di situ banyak sekali tanaman-tanaman, tapi yang dispesialkan di dalam Alkitab ada dua pohon. Yang pertama namanya pohon pengetahuan, yang kedua namanya pohon kehidupan. Diuji dulu. Yang pertama namanya pohon apa? Pengetahuan. Yang kedua namanya pohon apa? Kehidupan. Dan Tuhan menciptakan segala-galanya itu ada dua yang spesial. Yang pertama pohon pengetahuan, yang kedua pohon kehidupan. Lalu Tuhan pesan sama manusia ketika menceritakan awal mula manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, kecuali kecuali ada dua pohon yang nggak boleh dimakan. Yang pertama adalah pohon pengetahuan, yang kedua adalah pohon kehidupan. Oke kawan-kawan, kembali lagi berjumpa dengan saya di Iglokalia Channel. Kali ini saya akan membantah kebodohan dan tudingan ngawur dari Ustadz Felix Xiao ya. Dia bilang ada dua buah pohon di taman itu yang tidak boleh dimakan buahnya. Itu pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nah, kita lihat faktanya ya. Yang dia bilang itu hoax. Nah, ini faktanya dalam Kejadian pasal 29 memang ada dua pohon di tengah-tengah taman yang ditempatkan oleh Allah. Lihat ya kawan-kawan. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon ya. Pertama itu pohon kehidupan, dan yang kedua pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, namun sebenarnya pohon apa yang dilarang oleh Allah untuk dimakan Adam dan Hawa? Nah, ini muncul di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di sini Tuhan berfirman, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Nah, ini perintahnya teman-teman. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sekali lagi ya, pohon apa yang dilarang oleh Allah? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Ustadz Felix Xiao tadi ngawur ya kawan-kawan. Dia bilang tidak boleh makan buah pohon di situ ya. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu bodoh itu. Ini faktanya yang tertera dalam Alkitab. Jadi Pak Ustadz ini sedang mengkritisi pemikiran dan tafsirannya sendiri. Sedangkan dalam Bible sendiri itu tidak ada sama sekali yang dikatakan melarang makan pohon kehidupan. Kawan-kawan, kita lanjut, kita akan lihat video selanjutnya. Ada pohon yang banyak, ada dua yang spesial. Satu apa namanya? Yang dua apa namanya? Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Kalau nanti dimakan bakal mati. Jelas sampai di sini? Ternyata setan datang dalam bentuk ular, kemudian menggoda manusia. Dia goda Adam, Adam nggak tertipu oleh setan. Setelah dia nggak tertipu oleh setan, dia datang kepada Hawa, lalu dia goda Hawa. Ngawur lagi ya teman-teman. Dia bilang Adam tidak tertipu. Lalu setelah Adam tidak tertipu, dia jumpai Hawa. Akhirnya Hawa digoda oleh ular, ya tertipu. Itu bodoh itu. Ini faktanya. Ini berbicara fakta yang dicatat oleh Bible. Apakah sesuai dengan perkataan beliau? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu
buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabu buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, jadi di sini tidak ada seperti cerita beliau. Adam dulu digoda, Adam nggak tergoda, lalu dia sampaikan pada Hawa, lalu Hawa digoda oleh ular, akhirnya Hawa tertipu. Tidak, justru di sini dikatakan, lihat kawan-kawan, pada paragraf ayat kalimat kedua terakhir ya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Artinya apa? Bahwa pada waktu itu memang Hawa ada bersama-sama dengan Adam, dan ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao itu ngawur dan ngaco ya kawan-kawan. Tapi ya seperti itulah, mungkin pemahaman beliau tidak sampai ke sana, bahkan mungkin dia tidak lihai dalam membaca Alkitab, sehingga dia akan menafsir atau mungkin dia baca kitab lain, maka tidak sesuai dengan Bible ya. Oke, kita lanjut, kita lihat berikutnya. Tuhan bilang ada pohon ini jangan dimakan. Ini pohon pengetahuan tentang yang baik, tentang yang buruk. Kalau kamu makan, kamu bakal mati. Setan bilang, enggak, Tuhanmu justru tahu kalau kamu makan ini, kamu enggak bakal mati, tapi justru kamu akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kata setan. Akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak. Ya teman-teman, dia bilang akhirnya Hawa tertipu, Adam tidak tertipu. Tapi imbasnya Adam juga ternyata diakui oleh semua manusia bahwa dia juga berdosa. Artinya bahwa Ustadz ini bodohnya minta ampun ya. Lihat kawan-kawan di paragraf terakhir ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Apa yang terjadi? Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, bukan sendiri ya, berdua. Artinya Adam dan Hawa itu tertipu bersama-sama. Bukan Hawa yang tertipu, Adam tidak, bukan. Itu bodoh itu ya. Yang benar dan fakta Alkitabnya ini, bahwa yang tertipu itu adalah Adam dan Hawa. Kawan-kawan, ya itulah mungkin pemahaman beliau, mungkin tidak sampai untuk bisa mengetahui kedalaman pengertian-pengertian di dalam Alkitab ya. Ya, kita lanjut. Ini ceritanya di dalam mana? Ini cerita di dalam Alkitab, bukan Al-Quran ya. Ini buahnya buah apa kira-kira? Menurut pembahasan mereka, buahnya buah apel, the apple of Eden, the forbidden fruit, gitu kan ya. Itu adalah buah apel. Makanya ada yang pernah pakai iPhone? Nah, itu gambar di belakangnya gambar apa? Apel digigit. Tahu itu maksudnya apa? Asal daripada semua pengetahuan itu adalah dari apel tadi. Kalau seandainya apel. Oke ya teman-teman, dibilang menurut orang Kristen itu adalah buah apel. Nah, dari mana dia tahu? Itu kan tafsirannya dia, bukan tafsiran orang Kristen. Artinya bahwa dia menafsir Alkitab lalu dia mengkritisi gitu. Artinya dia sedang mengkritisi pemikirannya sendiri. Dia tidak mengkritisi Alkitab maupun paham orang Kristen sendiri. Saya akan memberikan
banyak terjemahan di sini kawan-kawan yang dari ayat yang sama tapi diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan tidak ada di situ yang dikatakan bahwa itu adalah buah apel. Ini dari terjemahan King James Version ya. Genesis ini Kejadian 2 ayat 9 ayat 17, karena di situ ada menyinggung tentang buah itu ya. Apa menurut terjemahan King James Version? Ayat 2 ayat 9 sampai 17 ya. Ayat 9 dan 17. Dan dari tanah membuat Tuhan Allah menumbuhkan setiap pohon yang menyenangkan untuk dilihat dan baik untuk dimakan, pohon kehidupan juga di tengah-tengah taman, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat 9 dikatakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu menurut King James di ayat yang 9. Di ayat 17 apa dikatakan? Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. King James juga kembali menekankan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Berarti dalam Bible terjemahan King James Version itu tidak menyinggung sedikit pun buah apel ya. Beliau tadi tidak tahu itu dari bahasa apa ya. Ini menurut terjemahan American Standard Version dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 sama 17 ya. Ayat 9 dia berkata begini, dan dari tanah membuat Allah Yehwa menumbuhkan setiap pohon yang menyenangkan untuk dilihat dan baik untuk dimakan, pohon kehidupan juga di tengah-tengah taman, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, hampir sama kawan-kawan, tidak ada buah apel. Ayat 17-nya, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau makannya engkau pasti akan mati. Jadi tidak ada juga dalam terjemahan American Standard Version mengatakan buah apel. Saya nggak tahu beliau ini belajar dari mana ya. Oke, ini terjemahan berikutnya. Ini dari New English Translation ya. Genesis 2 9 dan 17. Sini dikatakan Tuhan Allah membuat semua jenis pohon tumbuh dari tanah, setiap pohon yang menyenangkan untuk dilihat dan baik untuk dimakan. Sekarang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ada di tengah-tengah kebun buah itu. Ayat 17, tetapi kamu tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena ketika kamu makannya kamu pasti akan mati. Jadi sini juga tetap ditekankan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tidak ada buah apel. Oke, saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, dengan ayat yang sama. Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah yang menghasilkan buah-buahan yang baik di tengah-tengah taman. Tumbuhlah pohon yang memberi hidup dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau makannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Kembali ditekankan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini dalam terjemahan apa ya? Terjemahan baru. Kawan-kawan mungkin sudah hafal, kalau terjemahan baru mungkin baca dari kitab aja pasti sama ya. Ya, saya akan lanjutkan ke dalam ini, dalam bahasa Hebrew ya. Kejadian 2:9, dan Tuhan Allah bumi akan membuat setiap pohon yang baik dan baik untuk kebaikan, dan pohon kehidupan di taman, dan pohon yang baik dan yang jahat, yang baik dan buruk. Dari yang baik dan buruk Anda tidak akan memakannya, karena pada hari Anda akan memakannya Anda akan mati. Di sini ditekankan pohon yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat ya. Jadi tidak ada yang
mengandung atau mengatakan buah apel. Ya, ini terjemahan satu lagi kawan-kawan saya akan berikan ya. Dan Tuhan Allah membuat segala pohon tumbuh dari tanah, pohon yang enak dipandang dan baik untuk dimakan. Di tengah-tengah taman ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tetapi kamu tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, karena ketika kamu makannya kamu pasti akan mati. Jadi dari banyaknya terjemahan yang saya berikan kawan-kawan, tidak ada yang menyinggung atau mengatakan kalau itu adalah buah apel ya. Dari banyak ayat yang saya berikan, baik dari terjemahan sekarang, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dari Hebrew sendiri, dari King James Version, dari banyak sekali yang sudah saya berikan tadi, tidak ada yang menyinggung buah apel. Artinya Ustadz Felixia sedang mengada-ngada kawan-kawannya, sedang mengada-ngada. Jadi ya memang tidak tahu entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Mereka bukan menceramahkan ajaran mereka, menceramahkan Quran mereka, tapi mereka justru menceramahkan Bible Kristen yang mereka sendiri tidak paham gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tafsir sesuka hati dan mengkritisi pemikiran sendiri, seolah-olah mereka sedang mengkritisi iman Kristen gitu ya. Tapi tidak apa-apa kawan, kita tetap bersyukur dengan orang-orang seperti ini. Kita semakin terlatih untuk belajar Bible secara sungguh-sungguh lagi ya. Demikian video yang saya boleh berikan ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini, dan saya akan menghadirkan konten-konten seperti ini lagi yang membahas tentang doktrin-doktrin dan teologi kekristenan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.